Selamat pagi anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita masih di bab yang ke-6 tentang ibadah. Ya, kita akan melihat arti ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan yang didasari pada ketaatan kita melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita berarti sedang beribadah. Ketika kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, berarti kita juga sedang beribadah, ya. Nah, menurut Alkitab, ibadah adalah suatu pelayanan atau pengabdian seutuhnya dari hidup kita kepada Tuhan Allah yang dinyatakan baik dalam bentuk penyembahan maupun dalam tingkah laku kita sebagai respon kita atas karya keselamatan Allah. Jadi ketika kita mengabdi ya kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, berarti kita sedang beribadah. Ketika kita menyembah Tuhan, beribadah di gereja, menaikkan pujian, berdoa, beribadah kepada Tuhan, berarti kita juga sedang mengabdi kepada Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, kita melihat dalam dalam kitab Perjanjian Baru. Ada 3 kata yang digunakan dalam kitab Perjanjian Baru yang menyatakan tentang ibadah. Yang pertama ada kata liturgia, artinya beribadah kepada Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Jadi kalau kamu pernah dengar kata liturgi dalam gereja, nah itu adalah dari kata liturgia. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada tata cara ibadah ketika kita memuji Tuhan, ya. Kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Nah, ketika pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Beribadah di sini adalah memakai kata liturgia. Artinya kita sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, seperti kita bernyanyi di gereja, berdoa di gereja, maka kita sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, unsur di dalam ibadah, ya, itu liturgi. Dalam liturgi ibadah ada pujian, ada doa, ada firman Tuhan, ada persembahan kita, ada pengakuan iman, ya, itu. Tetapi 3 hal ini saja, ketika kita bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan atau renungan, itu kita sedang beribadah, menyembah Tuhan. Itu di situ digunakan kata liturgia. Ya, jadi kalau kamu lihat ada susunan tata ibadah, ya, tata cara ibadah. Pertama saat teduh, lalu ada potum pembukaan, ada pembacaan firman Tuhan, ya kan, lalu ada bernyanyi, ada berdoa. Nah, itu adalah liturgi, ya. Dari kata liturgi berarti kita sedang beribadah menyembah Tuhan. Nah, yang kedua yaitu latreia, artinya mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Kata latreia ini kita dapat melihat dari Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kata ibadah di situ memakai kata latreia. Jadi ketika kamu melakukan hal-hal yang baik dalam hidupmu, ketika kamu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, berarti kamu sedang beribadah. Ketika kamu tidak melakukan hal yang jahat, berarti kamu sedang beribadah. Jadi ibadah bukan hanya ketika tadi kamu bernyanyi di gereja, memuji Tuhan di gereja atau beribadah hari Minggu, bukan hanya itu saja.
tapi sikap hidup kamu sehari-hari, setiap hari, bagaimana kamu berlaku terhadap orang lain, berarti kamu sedang beribadah. Saya melihat ada beberapa remaja ya yang waktu dia di gereja dia bernyanyi ya kan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi begitu keluar dari gereja, nah sudah keluar kata-kata kotor ya, menghina temannya, memaki orang lain. Itu salah, itu berarti kamu tidak beribadah. Atau ada juga orang waktu hari Minggu terlihat begitu baik, begitu suci, beribadah kepada Tuhan, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu hidupnya jauh dari Tuhan. Berarti kamu tidak beribadah. Itu jadi ibadah yang sejati adalah ketika kamu mempersembahkan seluruh hidupmu setiap hari, setiap saat, dengan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang baik. Itu adalah ibadah yang sesungguhnya ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sekali seminggu di gereja, setiap hari Minggu, bukan hanya ketika kamu berdoa, bukan, tapi setiap hari, setiap saat, dengan seluruh sikap, perbuatan, perkataan, pikiran yang engkau lakukan setiap hari. Nah, ada ini satu ilustrasi ya, kisah tentang seekor babi dan seekor sapi ya. Babi ya kan, kalau kamu dikasih makan daging babi itu sangat senang sekali ya kan. Tapi satu hari babi datang kepada sapi begini ya, ini cerita, hanya cerita tapi kita mau ambil maknanya ya. Babi datang kepada sapi, dia katakan begini, pipi gitu ya, sapi gitu, aku heran lihat manusia ya, mereka itu tidak tahu berterima kasih sama sekali. Kenapa? Kata sapi. Lalu babi katakan begini, iya, mereka kalau makan dagingku ya mereka sangat senang nih. Kalau dijadikan babi kecap, dijadikan saksang, dijadikan babi panggang, wah mereka sangat senang nih. Tapi mereka lihatlah, ketika marah mereka selalu memaki-maki aku. Mereka tidak tahu berterima kasih, padahal aku sudah memberikan seluruh tubuhku kepada manusia. Tapi kepadamu mereka tidak begitu. Padahal kita sama-sama memberikan tubuh kita. Lalu sapi katakan begini, oh ada perbedaan kita. Ya, engkau memberikan tubuhmu ketika engkau sudah tidak memerlukannya lagi. Nih, waktu engkau sudah mati. Tapi selama engkau hidup, engkau melakukan hal-hal yang jorok. Lihatlah di mana engkau tinggal. Engkau tinggal di tempat yang begitu jorok, ya. Ya, di situ kalau kita lihat babi ya, di situ dia makannya, di situ dia tidurnya, di situ dia buang kotorannya, disitulah semuanya. Ya, dan lihat apa yang engkau makan. Engkau juga makan hal yang jorok-jorok ya. Ya, semua yang busuk-busuk itu yang kau makan. Nih. Ya, sedangkan aku berbeda. Aku hidup di tempat yang bersih. Yang ku makan juga adalah rumput yang segar. Dan aku memberikan tubuhku bukan hanya ketika aku tidak memerlukannya lagi waktu aku mati, tapi waktu aku hidup, aku pun memberikan apa yang terpenting dari hidupku, yaitu susuku kepada manusia. Jadi hidup dan matiku, aku berikan seluruhnya kepada Tuanku. Aku melakukan hal yang bersih, yang baik ketika aku hidup, dan ketika aku mati juga aku memberikan yang terbaik untuk Tuanku. Nah, beda dengan kamu, ya. Jadi itu ilustrasi saja, ya. Karena itu maaf ya, jangan menjadi seperti babi. Ketika
hidup kamu melakukan hal-hal yang kotor saja, ya, sudah mau mati baru kamu mau bertobat. Itu tidak benar. Ya, jadi ibadah yang sejati itu baik kamu hidup, baik kamu mati, kamu akan melakukan hal yang terbaik untuk Tuhanmu, yaitu Tuhan Allah kita. Jadi hiduplah dengan baik, hiduplah dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika kita sudah melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, sesungguhnya kamu sudah beribadah kepada Tuhan, dan itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga yaitu tereskeia. Artinya melayani orang-orang yang dalam kesusahan. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kata ibadah di sini memakai kata tereskeia. Jadi, ketika kamu menolong orang miskin, ketika kamu memberi sumbangan kepada anak-anak yatim di panti asuhan, ketika kamu menolong korban bencana alam, berarti kamu sedang beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kamu melakukan perbuatan yang baik terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan, berarti kamu sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, ini kita dapat lihat ya, banyak orang yang melakukan hal-hal yang baik ya ketika mereka hidup. Kita lihat Mother Teresa, dia melayani orang-orang yang ada di Kalkuta, India, orang-orang yang sangat mengerikan hidupnya, miskin, susah, penyakitan. Dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk mereka. Dia berarti sedang beribadah kepada Tuhan Allah. Tereskia. Ya, ada banyak orang juga berbagi sembako, melakukan pengobatan gratis, memberi pelayanan kepada jompo, orang-orang jompo, janda-janda, berarti sedang melakukan ibadah kepada Tuhan. Nah, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah dengan baik. Tuhan memberkati.